Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang hasil sambung pucuk durian. Hasil sambung pucuk durian ini kita dapatkan bahwa sambung pucuk yang telah berhasil itu kita harus hati-hati dalam perawatannya. Jika tidak hati-hati atau kurang awas dalam perawatannya atau kurang teliti dalam perawatannya, itu bisa menyebabkan kematian. Oke. Untuk video kali ini kita akan membahas hal tersebut. Nah, yang berikut ini adalah hasil sambung pucuk yang pertumbuhannya kurang sehat ya. Terlihat, nah nih. Itu udah keluar tunas itu dari sambungan tuh, dari tunas sambung pucuk kita. Tapi kelihatan daunnya itu hanya satu yang membuka. Sisanya tuh rontok semua. Nah, sambung pucuk seperti ini itu dihasilkan dari tanaman yang kurang sehat, kurang baik itu batang bawahnya maupun batang atasnya. Tapi kemungkinan ini dari batang bawahnya, karena kita sudah menyeleksi batang atasnya itu insya Allah sehat. Tapi karena batang bawahnya ini kurang sehat, jadi hasilnya seperti itu. Tanaman seperti ya jadi hidup, tapi ya antara sehat nggak sehat, sakit ini. Nah, apakah tanaman seperti ini dapat mati atau tidak? Mari kita lihat tanaman-tanaman yang seperti ini pada akhirnya akan mengalami kematian, dan kita akan melihat penyebab kematiannya dari tanaman yang sakit itu. Nah, hasil penempelan seperti ini juga bisa terjadi ya pada tanaman-tanaman teman-teman semua jika perawatannya tidak teliti ya. Oke, nanti begitu kita lihat nih hasil penempelannya itu sudah sangat bagus padahal dia menempelnya. Cuma sayang dia mati aja. Nah, kita harus cari tahu nih sebabnya kenapa nih, biar nanti kita tidak mengulangi lagi ya. Nah, di sini dilihat tuh sambungannya tuh sangat bagus nempelnya. Hanya saja dia gagal tumbuh di bagian tunasnya. Nah, itu sudah keluar bahkan udah keluar tunasnya tadi tuh dari mata tunas yang disisipkan di situ. Nah, di sini kelihatan sambungannya tuh nempel dengan baik, tapi kita tidak tahu di bawah tanah sana itu ada apa. Nah, di sini tuh ada beberapa sambung pucuk yang ngalamin hal serupa. Di sini juga sama, sambungannya jadi nempel, tapi kemudian diikuti kematian oleh tanaman. Nah, mungkin nanti kita bongkar aja ya, biar kita ketahuan ini sebabnya mati karena apa. Di atasnya itu nggak ada serangan hama atau penyakit apa-apa yang terlihat, tapi ternyata dia matinya tuh dari bawah. Biasanya diawali dari keringnya batang bawah, kemudian menjalar sampai ke atas sampai dengan ke bagian yang penyambungan. Itu terjadi pada hampir semua hasil sambung pucuk yang mati ini. Nah, nanti kita lihat di bagian bawahnya tuh ada apa. Kita bongkar aja nih tanahnya, kita bongkar aja di polybagnya nih hasil sambung pucuk ini. Nah, kalau setelah dibongkar dilihat itu, nah akan ketahuan sebabnya apa ya. Nah, ini sambung pucuk yang udah jadi, nanti kita bongkarin ini biar ketahuan. Kalau penasaran di bawahnya itu ada apa ya. Kita akan coba bongkar ya salah satu sambung pucuk yang jadi ini, yang mati ini, untuk mengetahui sebenarnya ada gangguan apa di akarnya ya. Nah, mari kita perhatikan satu hasil sambung pucuk yang udah jadi ini, yang nempel udah bagus tapi sayang dia mati. Kita akan coba bongkar, kita cabut aja dari tanahnya langsung. Nah, terlihat di sini akar sudah tidak ada ya, mungkin akar udah pada patah semua yang begitu kita cabut tadi. Nah, dilihat di sini akar udah pada busuk, bahkan akar tunggangnya juga busuk, ini patah, ini udah hitam warnanya, berarti ini pembusukan yang udah cukup lama. Nah, ini terjadi akibat serangan. Nah, itu terlihat ada lubang kecil itu kemungkinan ada serangga yang membuat perukahan sehingga ada cendawan atau bakteri yang dapat masuk ke dalam jaringan akar, sehingga menyebabkan kematian keseluruhan dari batang tanaman ini. Nah, hal ini dimungkinkan juga menyebabkan
pembusukan yang berlanjut sehingga tanaman ini mati secara keseluruhan. Diawali dengan matinya bagian-bagian akar, kemudian merembet ke batang bawah itu, sehingga pada akhirnya merembet ke batang atas. Itu contoh tadi satu ya yang kita cabut. Nah, ini contohnya nih, akarnya hilang semua ya, warnanya udah berubah menjadi hitam, coklat kehitaman itu tuh. Ada pembusukan yang berlanjut, kematian batang sambung pucuk ini. Nah, kemudian kita akan coba bongkar satu contoh sambung pucuk yang sudah jadi ini. Nah, ini udah jadi sambungnya, kemudian kita coba bongkar dari tanahnya juga. Kita keluarkan tanahnya dari planter bag ini atau polybag ini, kemudian kita akan bongkar tanahnya, kita acak-acak. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, oke. Nah, ini udah kita bongkar nih, hasilnya nih kita lihat nih. Nah, ini tanahnya lumayan keras, ini lumayan pejal. Nah, kemudian kita bongkar satu persatu, sedikit. Nah, ini sini kelihatan. Ini batang dari akarnya ya, kelihatan tuh. Akarnya masih ada itu. Tidak seperti tadi akarnya habis. Kalau ini akarnya masih ada, terlihat, tapi udah kering semua akarnya nih. Dan akar tunggangnya sudah kering juga itu. Nah, ini terlihat bahwa ini kemungkinan ya sama seperti tadi, adanya cendawan yang masuk ke area batang bawah, yang entah dari perakarannya ini ya, yang banyak ini, entah dari sebelah mananya. Kemudian cendawan atau bakteri atau apapun itu yang dia sifatnya merusak tanaman, kemudian dia masuk ke jaringan, merusak batang bawah ini. Kemudian dia akan menyerang ke bagian perakaran dan batang, sehingga dapat menyebabkan kematian secara keseluruhan dari tanaman ini ya. Inilah contoh dari kematian hasil sambung pucuk yang sudah jadi pada fase muda. Nah, ini batang yang sambung itu tuh, yang udah berhasil sambung dan nempel ya, sayang dia mati. Nah, hal-hal semacam ini bisa terjadi pada tanaman yang masih muda ya, karena resikonya itu tadi, batangnya belum terlalu sehat, belum terlalu kuat, bukan belum terlalu sehat ya, tapi belum terlalu kuat untuk disambungkan. Tapi sebenarnya dia bisa disambung dengan baik kok, hanya saja memiliki resiko yang lebih besar, mengalami kematian pada saat hasil sambung pucuk kita sudah jadi. Jadi untuk perawatan tanaman yang sambung pucuk atau sisip pada hipokotil itu harus memerlukan perawatan yang lebih ekstra lagi. Hati-hati ya teman-teman semua. Bukan berarti nggak bisa tetap dilakukan penyambungan pada hipokotil, hanya saja perlu perawatan yang ekstra hati-hati untuk mendapatkan tanaman yang sehat dan bisa menjadi besar. Ya, ini adalah contoh-contohnya tanaman-tanaman yang pada mati ya. Nah, begitu dicabut juga sama nih, kita cabut-cabutin beberapa tanaman yang sudah mati ini, hasilnya sama, akarnya kering ya. Nah, untuk menghindari hal ini, kita bisa melakukan perawatan yang lebih intensif dan pengamatan yang lebih jeli lagi untuk dapat mengendalikan penyakit-penyakit seperti ini. Kemungkinan juga kita beri perlakuan kepada media tanah kita berupa antibakteri atau bakterisida, atau anti jamur ya, atau anti fungi atau fungisida. Kita campurkan di media tanah kita sehingga tidak akan muncul serangan yang mengganggu pertumbuhan akar baik oleh bakteri maupun jamur, karena sudah ditangani atau ditangkal dengan adanya fungisida dan bakterisida yang kita campurkan pada media tanah untuk menanam batang bawah kita. Ingat-ingat ya, ini hal yang krusial. Nah, ini contoh dari tanaman yang sehat dan setengah mati. Ini adalah hasil sambung pucuk yang sehat ya, yang pada keluar daunnya. Nah, ini harusnya udah seperti ini tadi kalau tidak mati ya. Oke, mungkin ini dulu
sedikit pembahasan dari saya tentang matinya hasil sambung pucuk pada tanaman durian. Semoga video ini bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.